Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Agnes Silviansyah Grandis, NIM 2019-209. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang macam jenis dan unsur tindak pidana pencurian, penggelapan, dan penadahan. Yang pertama yaitu tindak pidana pencurian biasa, yang diatur dalam pasal 362 KUHP. Yang bunyinya yaitu barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur objektif dalam pencurian biasa yaitu perbuatan mengambil objeknya suatu benda dan unsur keadaan yang melekat pada benda untuk dimiliki secara sebagian ataupun seluruhnya milik orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dengan melawan hukum. Yang kedua yaitu pencurian dengan pemberatan. Diatur dalam pasal 363 KUHP yang berbunyi 1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, meliputi 1. Pencurian ternak, 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal kram, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Yang ketiga, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. 4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang kelima, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Unsur objektifnya dalam pencurian ini yaitu barang siapa adalah subjek atau pelaku tindak pidana pencurian, mengambil membawa barang dari tempat asalnya ke tempat lain. Yang ketiga, barang memiliki arti barang yang diambil. Yang keempat, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu dengan maksud pelaku memiliki tujuan untuk memiliki bagi diri sendiri barang yang sejatinya merupakan punya orang lain. Secara melawan hukum, pelaku secara sadar dan telah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan hal yang dilarang oleh hukum. Yang berikutnya adalah pencurian ringan. Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang di dalam bentuknya yang pokok. Isi dari pencurian ringan dalam pasal 364 KUHP yaitu perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp250 diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp900. Nah, berdasarkan rumusan pasal 364 KUHP, unsur pencurian ringan yaitu pencurian ringan dalam bentuknya yang pokok pasal 362, pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama. Pencurian dalam keluarga yaitu dalam pasal 367 KUHP berisi jika pembuat atau pembantu pencuri salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami istri dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana. Jika dia suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga saudara atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan. Yang ketiga, jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung sendiri, maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. Nah, dalam contoh kasus pencurian
Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, saat itu tim Opsnal Reskrim Polda Kepulauan Riau melakukan patroli Kering Serse dan mendapatkan laporan dari warga masyarakat bahwa ada tindak pidana pencurian dengan memecahkan kaca kendaraan roda 4 atau mobil di mana TKP-nya berada di parkiran Masjid Nurul Jannah. Nah, kemudian setelah mendapatkan informasi dan data, tim Opsnal langsung melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan satu orang dengan inisial SA. Atas perbuatannya, tersangka ditetapkan dengan pasal 363 KUHP, tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Yang selanjutnya adalah tindak pidana penggelapan. Yang pertama yaitu penggelapan biasa. Diatur dalam pasal 372 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Dengan pidana paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Unsur objektifnya yaitu perbuatan memiliki sebuah benda atau barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dan benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Sedangkan unsur subjektifnya yaitu kesengajaan dan melawan hukum. Penggelapan ringan diatur dalam pasal 373 KUH Pidana yang bunyinya perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari Rp25 diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Unsur penggelapan ringan yaitu karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp250, bahwa pertimbangan dijadikannya unsur ternak sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelap ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, di mana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi rakyat Indonesia. Yang selanjutnya penggelapan dengan pemberatan, yaitu dalam pasal 374 KUH Pidana dengan rumusan sebagai berikut. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah, untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah hubungan kerja, di mana hubungan kerja di sini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Pasal 377 yaitu yang bunyinya poin pertama, dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374 dan pasal 375, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 KUHP nomor 1 sampai 4, yaitu 1. Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu. 2. Hak memasuki hak angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memiliki dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, hak menjadi wali pengawas, pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Contoh kasusnya, dalam artikel tersebut disebutkan bahwa sebelumnya diberitakan sejumlah kepala desa di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan terkejut saat melihat tabungan dana desanya yang disimpan di rekening Bank Jatim Raib. Nah, setelah melakukan pengembangan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan A yang merupakan Kepala Bank Jatim Unit Kepo sebagai tersangka hasil pemeriksaan sementara. Tersangka sengaja melakukan penggelapan nasabah itu untuk keperluan pribadinya. Akibat perbuatannya, tersangka dijatuhi pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan dengan ancaman 5 tahun penjara. Selanjutnya yaitu tindak pidana penadahan, diatur dalam pasal 480 KUH Pidana yang berbunyi diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. 1. Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,
menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus dijaga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. 2. Barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Pasal 480 ayat 1 KUHP terdiri atas jumlah unsur, yaitu unsur subjektifnya barang siapa, unsur perbuatan yaitu membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan. Unsur objektifnya yaitu sesuatu benda atau barang. Selanjutnya dalam pasal 481 yang bunyinya 1. Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 nomor 1-4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan. Unsurnya yaitu barang siapa, maksudnya dalam hal ini adalah orang atau seseorang. Yang kedua yaitu subjektifnya membeli barang, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang merupakan hasil kejahatan. Contoh kasusnya, dalam artikel tersebut disebutkan bahwa Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Wijuwono menyebutkan kasus itu dilaporkan oleh masyarakat ke polisi pada bulan Juni dan Juli 2019 karena masyarakat merasa curiga dengan adanya aktivitas penjualan motor murah tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan bermotor itu. Komplotan ini terdiri dari tersangka TI berumur 36 tahun dan S 29 tahun, U 28 tahun, dan I 29 tahun. 4 tersangka itu memiliki perannya masing-masing. Tersangka S berperan mengambil motor hasil curian dan juga berperan menawarkan barang-barang hasil curian itu kepada para pembeli di wilayah Banten. Sedangkan tersangka U dan I berperan membawa motor hasil curian dari Jakarta ke Banten untuk dibelikan kepada pembeli. Nah, keempat tersangka itu ditangkap di sejumlah tempat pada pertengahan bulan Juli lalu. Keempat tersangka tersebut dijerat pasal 480 KUH pidana dengan ancaman hukuman penjara paling lama 4 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fioni Etika Firdanti, NIM 2019-216, Hukum Pidana 2 kelas D. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan sedikit tentang tindak pidana pemalsuan, pemerasan, dan pengancaman, serta penghancuran dan perusakan. Untuk pembahasan kita yang pertama yaitu pemalsuan. Pemalsuan sendiri ada banyak sekali macamnya. Di sini saya mengambil pemalsuan mata uang dan kertas, selanjutnya pemalsuan materai dan merek, dan pemalsuan surat. Nah, yang pertama adalah pemalsuan mata uang dan uang kertas. Seperti pada pasal 244 KUHP, barang siapa meniru atau memalsu mata uang dan atau kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dapat dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Unsur dari pasal 244 KUHP adalah yang pertama unsur objektifnya yaitu meniru, memalsu mata uang atau kertas, serta unsur subjektifnya adalah dengan maksud untuk mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipidana. Yang kedua ada pasal 245 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan penjara 15 tahun. Unsur-unsur pasal 245 KUHP yaitu unsur objektifnya adalah mengedarkan mata uang atau uang kertas, menyimpan,
dimasukkan ke Indonesia, serta unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Nah, untuk contoh kasus pemalsuan mata uang dan kertas, ada berikut ini. Menurut Kompas.com, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menangkap 8 tersangka dari 5 sindikat peredaran uang palsu di Indonesia. Pelaku pengedar mata uang asing palsu dikenakan pasal 244 KUHP, hukuman maksimal 15 tahun penjara. Macam yang kedua adalah pemalsuan materai dan merek seperti pada pasal 253 KUHP ayat 1, barang siapa meniru atau memalsu materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau jika diperlukan tanda tangan untuk sahnya materai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda tangan dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai materai itu sebagai materai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah. Ayat 2, barang siapa dengan maksud yang sama membuat materai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. Unsur pasal 253 KUHP yang pertama adalah unsur objektifnya yaitu meniru atau memalsu materai, subjektifnya adalah dengan maksud atau dengan sengaja. Terakhir adalah pemalsuan surat. Seperti pada pasal 263 KUHP ayat 1, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Yang ayat 2, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur pada pasal 263 KUHP adalah unsur objektif perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat, memakai surat palsu atau yang dipalsukan. Unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Yang kedua adalah pasal 264 ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang kedua, surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. 3. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan perseroan atau maskapai. Yang 4. Talon tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat. Yang kelima, surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Ayat 2 dari pasal 264 diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur pada pasal 264 KUHP adalah unsur objektifnya perbuatan memakai surat seperti pada ayat pertama, dan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Untuk bahasan kedua adalah pemerasan dan pengancaman. Tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam bab 23 KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan afpersing dan tindak pidana pengancaman. Kedua macam tindak pidana ini mempunyai sifat yang sama, yaitu sama-sama perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Seperti pada pasal 368 ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat 2, ketentuan pasal 365 ayat 2, kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
Unsur-unsur pada pasal 368 KUHP adalah yang pertama unsur objektif, yaitu perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan. Yang kedua unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Pasal 369 ayat 1, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Berikut merupakan contoh kasus dari pemalsuan surat. Nah, bahasan kita yang terakhir adalah penghancuran dan perusakan. Tindak kejahatan dalam bentuk penghancuran dan perusakan diatur dalam KUHP. Menurut KUHP, tindak pidana penghancuran atau perusakan dibedakan menjadi 5 macam, yaitu 1. Penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok, 2. Penghancuran atau perusakan ringan, 3. Penghancuran atau perusakan bangunan jalan kereta api, telegraf, telepon, dan listrik, sesuatu yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang keempat, penghancuran atau perusakan tidak dengan sengaja. 5. Penghancuran atau perusakan terhadap bangunan dan alat pelayaran. Yang pertama, penghancuran atau perusakan dalam bentuk pokok. Pasal 406 KUHP ayat 1. Barang siapa dengan sengaja, dengan melawan hak, membinasakan, merusak, membuat hingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500. Ayat 2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Unsur pasal 406. Pertama, unsur subjektifnya adalah dengan sengaja. Perbuatan merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan barang harus dilakukan dengan sengaja. Unsur objektif, merusakkan, membikin tak dapat dipakai, atau menghilangkan suatu benda. Pasal 407 ayat 1. Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 jika harga kerugian tidak lebih dari Rp25 diancam dengan penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp250. Yang ayat 2, jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku. Adapun unsur-unsur pada pasal 407 ayat 1 dan 2 jika dirinci adalah sebagai berikut. Unsur-unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan seekor hewan yang seluruh atau sebagian milik orang lain, harga kerugian tidak lebih dari Rp25. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 407 ayat 2 KUHP yaitu unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan seekor hewan, tidak menggunakan zat yang membahayakan nyawa atau kesehatan. Hewan tidak termasuk hewan yang tersebut dalam pasal 101 yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Pasal 408. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, tram, telegram, telepon, atau listrik, atau bangunan saluran gas, air, atau saluran yang digunakan untuk keperluan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur pasal 408 KUHP, unsur objektif, menghancurkan, merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai, subjektifnya, dengan sengaja. Berikut merupakan contoh kasus dari penghancuran dan perusakan.
Sekian penjelasan dari saya dan teman saya. Apabila ada salah-salah kata atau masih banyak kekurangan dalam video kami, mohon maaf sebanyak-banyaknya. Terima kasih telah menonton video kami.